Hari ini kita akan menganalisa saham PGEO, lalu Adro, dan juga saham Brand yang hari Jumat 16 Mei naik dengan volume besar Bapak Ibu. Karena ada isu bahwa Pak Hasim dan juga Bos Danantara tawarkan proyek EBT RI ke investor Bapak Ibu ya. Jadi selama 1 bulan ini Bapak Ibu, kita indeks itu dari sejak buka saat Ramadan, itu setelah libur Ramadan, buka lebaran tanggal 8 April, low-nya itu 5882, lalu high-nya itu 7106, ada selisih 1224 atau 20,8%. Kenapa bisa naiknya 1 bulan ini bisa kencang sekali Bapak Ibu? Karena diakibatkan tanggal 8 itu turun dulu sampai minus 9,64% karena perang dagang Amerika dan Cina. Lalu setelah itu di tanggal 10 ternyata perang dagangnya itu ditunda. Setelah perang dagangnya ditunda, lalu minggu ini ada juga berita bahwa penurunan kembali untuk tarif itu jadi normal Bapak Ibu, di mana tarifnya barang masuk dari Amerika ke Cina itu jadi tetap 10%, barang Cina ke Amerika itu tetap 35%. Sehingga market globalnya naik dan juga IHSG-nya naik, bahkan IHSG akan memulai uptrend-nya di MA200 Bapak Ibu ya. Namun kalau analisa saya, ini adalah merupakan sell in May, jadi harus waspada Bapak Ibu untuk bersiap dengan koreksi. Di 1 bulan ke belakang ini kita asetnya naik Bapak Ibu ya, naiknya luar biasa ya sampai dengan 80%. Jadi dikarenakan memang indeksnya itu naik. Jadi kuncinya apa? Ya ketika indeksnya naik kita syukuri Bapak Ibu. Dan sekarang yang namanya saham itu tidak selamanya naik, maka siap-siaplah ketika aset kita sudah naik, kita mulai amankan Bapak Ibu untuk cuannya ya. Kita akan bahas untuk di hari Senin tanggal 19 Mei, apakah 3 saham tersebut itu akan naik kembali Bapak Ibu ya, di mana ada saham Adro, ada saham PGEO, dan juga ada saham dari Brand ya. Ada Adro yang dia itu baru break MA60, lalu ada PGEO yang dia itu naiknya sudah duluan, lalu di sini ada juga saham Brand ya, yang dia itu naik tetapi dia sebelumnya turun karena gagal masuk MSCI, dan di bulan Juni ini juga gagal kembali masuk MSCI, sehingga Adronya akan memimpin Bapak Ibu dibanding Brand dan juga PGEO. Itu menurut analisa saya ya. Jadi kalau saya cek dari sini bahwa PGEO itu dia sudah kelebihan dari harga wajarnya. Harga wajarnya ada 900, sekarang 1270. Berarti ada kelebihan sekitar 29%. Lalu untuk di sini Brand juga sama Bapak Ibu. Dia harga wajarnya 4.125, sekarang harganya 6.000. Dia 38,2% untuk resikonya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya kenapa pilih Adro? Karena Adro ini Bapak Ibu ya, dia masih ada potensi untuk naik kembali lebih dari 7% di harga wajarnya 2.300. Lalu di sini juga harusnya di hari Kamis itu Adro RUPS, tetapi RUPS-nya itu diundur Bapak Ibu menjadi 2 Juni. Artinya dalam 2 minggu ke depan Adro itu memiliki potensi yang besar Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat secara teknikal juga, Adro ini dia baru naik melewati saat dia itu pembagian dividen di tahun lalu Bapak Ibu. Tahun lalu dividennya itu besar, sehingga Adro ini turun Bapak Ibu ya, dari 3.820 ke 2.070. Artinya apa? Artinya orang-orang yang memiliki saham Adro saat sebelum konversi juga dia itu berpisah dengan AADI,
dia masih ada di harga atas. Artinya apa? Owner-ownernya masih hold untuk di harga atas dan sudah menikmati dividen. Jadi, ketika ada buyback dilakukan setelah RUPS, biasanya orang-orang yang memiliki harga atas di sini, mereka sudah memiliki uang, mereka akan membelikan saham Adro kembali. Agar apa? Agar nanti bisa terbebas dari yang namanya itu pajak dividen Bapak Ibu. Dia reinvestkan kembali. Lalu setelah itu dibanding kita PGEO dan juga brand itu lebih enak Adro. Karena kenapa? PGEO Bapak Ibu tahu sendiri BUMN. BUMN namun dividennya kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sendiri brand. Brand itu punya sahamnya Pak Pepe. Memang kalau lihat dari secara historis, brand itu kalau naik, naiknya tinggi. Kalau turun, turunnya juga turun sekali Bapak Ibu ya, dari 12.000 sampai dengan 5.000. Lalu dari 5.000 balik lagi ke 10.000. Tapi untuk sekarang sampai dengan nanti 3 bulan ke depan adanya indeks MSCI dan FTSE lagi, itu masih akan cenderung lebih enak di Adro Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di Adro, kalaupun seturun-turunnya, kita masih tetap tenang karena ada dividen. Walaupun jelas dividennya tidak akan sebesar tahun lalu. Karena kan sudah dibagi antara Adro dan juga AADI. Di mana penghasilan terbesar dari saham Adro itu adanya di saham AADI. Nah, kenapa saham AADI itu dipisah? Karena Adro ingin menjadi perusahaan EBT ya, atau energi baru terbarukan. Sedangkan AADI itu adalah perusahaan batubara. Jadi dari ini Bapak Ibu ya, dari laba yang besar tersebut sehingga turun. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah pasti yang akan mendapatkan laba di batubara ya saham ADI. Tapi kalau Bapak Ibu mau untuk mendapatkan capital gain dan ada juga dari energi baru terbarukan, tentu saja belilah saham Adro Bapak Ibu ya. Di tahun ini labanya Bapak Ibu bisa cek sendiri anjlok dari asalnya 190 menjadi 40. Nah, yang 150-nya itu memang punyanya AADI. Jadi pindahlah labanya itu ke saham AADI. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Karena kenapa? Saat yang pemilik Adro juga kan dia itu memiliki dikonversi ke saham AADI. Jadi dulu yang saat AADI IPO kita juga kan mendapatkan cuan besar. Karena kenapa? Karena kita punya Adro dan juga kita memiliki hasil konversi dari AADI. Bapak Ibu bisa cek bahwa labanya itu dari AADI ini memang besar begitu. Jadi sehingga Adronya itu ya terpisahkan ya. Jadi sekarang karena memang sedang ramainya adalah energi baru dan terbarukan, ya tentu saja kita akan membelinya sama Adro. Lalu Bapak Ibu bisa cek juga sejak tahun lalu itu, sejak saat dividen, KI ini yang membeli saat di dividen itu 29 Oktober belum jual sama sekali Bapak Ibu. Dan average-nya itu baru di 2015 ya. Di sekarang 2150. Jaraknya itu dekat Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga untuk potensi saham Adro ini nanti buyback, mendapatkan dividen, itu kita akan lebih aman. Jadi bagi Bapak Ibu yang siap untuk menunggu sampai dengan 2 Juni ya. Nanti setelah 2 Juni itu ada RUPS dari Adro, biasanya nanti akan kencang juga begitu. Jadi kuncinya apa? Silakan Bapak Ibu untuk bisa membeli saham Adro, lalu nanti bisa ditunggu sampai dengan RUPS di 2 Juni Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu ini mendapatkan hasil yang terbaik. Karena indeksnya itu sudah naik tinggi, nanti kalau ternyata Bapak Ibu hari Senin itu beli Adro lalu koreksi, jangan di cut loss. Karena kenapa? Karena Adro ini bukanlah saham gorengan. Adro ini adalah perusahaan yang memang untuk masa depan bisa diswingkan, ada juga bisa diinvestasikan jadi dividen.
Namun jika Bapak Ibu memang spekulan dan juga Bapak Ibunya memang mau hanya memanfaatkan momentum karena Adro, kemudian ada Brand dan juga PGEO itu naik, ya berarti Bapak Ibu harus siap jika turun 2120 maka harus stop loss, begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk kita lihat ini Brand itu transaksinya 437 miliar. Lalu kemarin PGEO itu transaksinya adalah 445 miliar. Dan di sini ada saham Adro, dia itu transaksinya 597 miliar. Lalu kalau kita cek di sini Adro, ada di sini AK Bapak Ibu ya yang mengakumulasi begitu. Jadi ketika Bapak Ibu cek bahwa ada AK yang mengakumulasi, maka ya sudah berarti disiapkan untuk kedepannya harus siap. Di sini ada AK, ada YO Bapak Ibu ya. Di sini ZP memang buang ya, ZP sudah punya barangnya dari lama Bapak Ibu, makanya dianya membuang. Nah, untuk Bapak Ibu bisa cek ya. KI saja dari 2070 sampai dengan dia turun ini di harga low-nya 1600, dia tidak melakukan apa-apa, nggak beli, nggak melakukan apa-apa lagi. Artinya apa? Berarti KI ini adalah memang untuk invest jangka panjang. Ya berarti kita juga siap-siap saja untuk membelinya begitu. Jadi kalau kita lihat dari bid offer-nya ya, semua itu ditutup sama di offer-nya kanan. Jadi artinya apa? Baik itu PGEO, baik itu Adro, baik itu Brand sedang menguji. Menguji apa? Adakah orang-orang yang buy close? Seberapa besar orang yang membeli saat buy close? Begitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibunya membelinya saham dengan dana besar, maka nanti akan terlihat. Jadi nanti kalau hari Senin ternyata dia itu koreksi dan merah, santai saja karena kedepannya akan naik lagi. Dia hanya menguji orang-orang yang sudah membeli saham, Bapak Ibu membeli saham, kemudian dia sudah ada naik di sini 12% karena sudah beli di hari Jumat. Jadi ketika turun sedikit ya wajar begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau swing, maka belinya 2 kali Bapak Ibu. Jadi yang pertama silakan Bapak Ibu belinya adalah di hari Senin. Nanti ketika di dekat-dekat hari di 2 Juni atau sampai 2 minggu ke depan itu kita siapkan 50% lagi untuk membeli saat nanti mau dia itu RUPS atau jika dia turun lagi di bawah 2070. Jadi potensi untuk turun ke bawah 2070 itu akan selalu ada. Tetapi kita justru nambah begitu Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena nanti dari RUPS ini akan membawa agenda agar bisa untuk menyetujui Adro ini dia bisa untuk ini Bapak Ibu ya diberikan dana 4 triliun untuk buyback. Jadi lebih baik kita belinya adalah saham-saham yang jelas market maker-nya itu dia membuyback. Dan untuk kedepannya jangka panjangnya bahwa energi baru dan terbarukan ini nantinya akan dimasukkan dana asing dan tentu saja yang sangat potensi itu untuk MSCI, FTSE, indeks luar ya tentu saja Adro karena Adro ini sudah pengalaman Bapak Ibu dibanding pemain baru ada itu PGEO dan juga Brand yang kalau untuk ke indeks luar itu masih butuh proses begitu Bapak Ibu. Jadi kita kalau kitanya mau pilih yang aman dan juga santai, ya belilah Adro. Kalau Bapak Ibunya mau untuk yang sudah biasa ya dengan potensial gainnya besar, ada Brand dan juga PGEO Bapak Ibu ya. Kalau PGEO itu sudah kita beli sejak tahun-tahun sebelumnya juga Bapak Ibu ya. Jadi di tahun lalu juga kita mendapatkan PGEO ini adalah 50% Bapak Ibu. Jadi sudah biasa kalau kita beli ya. Jadi kita beli waktu tahun lalu adalah 1000, jual 1500, ketika turun lagi ya kita sudah biasa untuk membeli PGEO begitu. Nah untuk sekarang karena PGEO-nya sudah naik dan kita juga sudah siap-siap untuk taking profit, ya Bapak Ibu silakan yang sudah punya PGEO untuk taking profit dan beralihlah ke saham Adro dan
dananya tentu saja harus dibagi. Kita akan menyiapkan untuk 2 minggu ke depan. Maka disiapkanlah 50% jika Bapak Ibu mau beli di hari Senin silahkan. Jika Bapak Ibunya mau menunggu nanti koreksi dulu merah, ya tidak masalah. Karena yang namanya saham itu biasanya ada koreksi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibunya swing ya tunggu saja nanti saat koreksi. Karena contoh di sini juga ya setelah naik 14% memang di hari berikutnya naik. Tapi kemudian dia koreksi dulu dan dia akan lanjut naik lebih tinggi lagi. Begitu Bapak Ibu. Kita memang bukan market maker, tetapi kita bisa untuk melihat dari historis, begitu Bapak Ibu ya. Semoga bagi Bapak Ibu yang mau scalper di hari Senin mendapatkan rezeki juga. Bagi Bapak Ibu yang mau swing nunggu koreksi juga nanti mendapatkan rezeki yang lebih. Karena kenapa? Karena tentu saja waktu menunggunya itu lebih lama. Sampai di sini untuk penjelasan dari PGO, Adro, dan juga Brand. Selamat untuk Bapak Ibu yang memiliki PGO sejak tahun lalu untuk bersiap di taking profit. Dan bersiaplah bagi Bapak Ibu yang sudah menjual Adro juga di tahun lalu karena Bapak Ibunya sudah mengalihkan ke ADI dan sekarang saatnya kita beli kembali. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.